Sabtu malam di bulan Agustus adalah hari paling indah bagi pasangan dua insan yang sedang dimabuk asmara. Di bawah cahaya rembulan bermandikan bintang, Santoso terus saja memuji kecantikan janda kembang yang kini singgah di hatinya. Dialah Fatimah. Wanita berhidung mancung itu satu-satunya wanita yang mampu meluluhkan perjaka tua seperti Santoso. Umur yang tidak muda lagi membuat pasangan ini ingin segera melaksanakan pernikahan. Fatimah, janda kembang yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu karena kecelakaan. Sedangkan Santoso sendiri adalah laki-laki dewasa yang selalu bersikap dingin pada setiap wanita. Tapi tidak ketika dia bertemu dengan Fatimah. Pesona janda cantik itu mampu membuatnya mabuk kebayang. 2 bulan sudah mereka menjalin kasih, dan untuk menunjukkan keseriusannya itu, Santoso akan segera melamar Fatimah. Tapi niat baiknya itu ternyata terhalang restu dari ibu Santoso, yang memang tak suka dengan keberadaan Fatimah di kehidupan anak bungsunya itu. Bu Masito menganggap kalau Santoso tak pantas bersanding dengan Fatimah, yang memang mempunyai latar belakang keluarga tak mampu. Berbeda dengan keluarga Santoso yang sudah mempunyai garis keturunan sebagai tentara dari kakeknya terdahulu. Perbedaan kasta sangatlah menonjol pada hubungan Santoso dan Fatimah. Bu Masito sendiri sudah menjodohkan anaknya itu dengan bidan Muryani. Selain cantik, bidan Muryani dianggap orang yang sepadan. Dengan reserse yang disandang oleh Santoso selama ini, bidan yang juga mewarisi harta melimpah itu diharapkan akan lebih meningkatkan harkat dan derajat dari keluarga Bu Masito. Tapi usaha perjodohan itu gagal, karena Santoso sendiri lebih memilih Fatimah sebagai wanita terakhir dalam hidupnya. Rasa cinta yang diberikan pada janda itu lebih dari segalanya. Meski bidan Muryani itu lebih cantik dan memiliki paras yang menawan, tapi Santoso tak bisa lepas dari jeratan wanita yang kini di hatinya. Dilema cinta tanpa restu itu pun membuat Santoso nekat untuk menghamili Fatimah terlebih dahulu. Dia berharap dengan kecelakaan itu Santoso segera mendapatkan restu dari orang tuanya. Tapi anggapan itu salah. Bu Masito masih tetap dengan pendiriannya. Hinaan dan cacian malah menjurus kepada Fatimah yang dianggap sebagai janda genit dan murahan. Dengan terang-terang Bu Masito memberikan sejumlah uang kepada Fatimah untuk segera menggugurkan kandungannya. Dengan berderai air mata, Fatimah pun pergi meninggalkan Bu Masito yang sedari tadi berdiri di depan pintu. Orang kaya itu memang takut untuk masuk lagi duduk di gubuk riat milik keluarga Fatimah yang memang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sombong dan angkuh itulah sifat Bu Masito yang sudah mendarah daging di keluarganya. Semakin hari perut Fatimah semakin membesar. Cibiran dan cibiran sering dia dengar dari para tetangganya. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Santoso pun ingin menikahi Fatimah secara agama. Tapi belum sempat rencana itu terlaksana. Bu Masito lebih dahulu datang pada keluarga Fatimah untuk menghalangi dan tak memberi restu. Disinilah Fatimah berubah menjadi wanita pemberani. Dia berhak menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan Santoso. Sikap keras kepala Fatimah membuat Bu Masito marah. Segala upaya pun dia lakukan untuk menggagalkan acara pernikahan tersebut, termasuk mendatangi rumah Nyi Kamira, seorang dukun wanita yang sangat pandai dalam memutar balikan kehidupan. Hanya dengan merapalkan mantra di atas menyan yang terbakar, tubuh Fatimah merasa kesakitan dan kepanasan. Luka lebam yang ada di sekujur tubuhnya membuat para warga merasa iba. Sakit misterius yang dialami Fatimah berembus dari mulut ke mulut, hingga suatu malam Fatimah dapat tidur dengan pulas setelah diberi minum oleh Pak Wawan, seorang guru ngaji di desanya. Tidur lelap Fatimah pun tak berlangsung lama. Dia pun terbangun kembali sekitar pukul 2 malam. Dia merasa kesakitan, seolah ada nenek-nenek yang duduk di perutnya. Wajahnya yang begitu menyeramkan itu terus saja menatap tajam ke arah Fatimah. Nenek itu seolah memijat perut Fatimah begitu kencang.
hingga dia meloncat kesakitan sampai tak sadarkan diri. Tak selang berapa lama kemudian, dia pun tersadar setelah dibacakan doa oleh Pak Wawan. Tapi tangisan Fatimah kembali pecah saat perutnya terlihat mengecil dan ada darah kental mengalir di kakinya. Dia sendiri dinyatakan mengalami keguguran. Berita atas kemalangan Fatimah akhirnya sampai juga di telinga Santoso yang memang baru pulang dari dinasnya di luar kota. Secara diam-diam Santoso menemui Fatimah. Laki-laki gagah itu merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Mereka terlihat saling berpelukan melepas rindu. Tak disangka, Bu Masito mengintip anaknya itu dari luar rumah. Senyum sinis keluar dari bibirnya. Rasa benci Bu Masito terhadap Fatimah begitu memuncak saat dia mendengar Fatimah dan Santoso akan memperjuangkan cintanya, meski banyak kerikil tajam yang menghalanginya. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito mengeluarkan tas kresek berwarna hitam dari tangannya. Diambillah bungkusan kecil yang ternyata berisi garam bercampur jarum. Dengan cepat, Bu Masito menaburkan barang itu mengelilingi rumah Fatimah. Dia berharap setelah ritualnya tadi selesai, Santoso mau meninggalkan Fatimah. Tak selang berapa lama kemudian, Bu Masito dikagetkan dengan orang kesurupan. Setelah tak sengaja menginjak garam dan jarum di sekitar rumah Fatimah, warga dengan cepat berkumpul di depan rumah janda tersebut. Dari situlah Bu Masito berpura-pura ikut simpati pada orang yang kesurupan tadi. Dia pun menghasut para warga lain agar mengusir Fatimah dari desa tersebut. Bu Masito mengatakan kalau kejadian-kejadian yang dialami oleh Fatimah selama ini adalah kutukan dari Yang Kuasa, dan agar kutukan itu tak berimbas pada warga lain, Fatimah harus segera diusir dari desa. Entah kenapa, dengan mudahnya orang-orang itu hanya mengangguk dan menuruti apa kata Bu Masito. Mereka pun beramai-ramai menarik Bu Fatimah. Tubuhnya yang penuh luka karena terkena lemparan kerikil kecil, sedangkan Santoso tak bisa berbuat apa-apa. Fatimah pun jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Dan untung saja ada Pak Wawan yang kembali menolongnya. Warga yang sudah tersulut amarah itu bisa dinetralkan oleh beliau. Di kantor balai desa, Fatimah dan Bu Masito diadili. Karena terdesak, Bu Masito akhirnya menyerah dan mengakui dialah dalang dari penderitaan Fatimah lantaran tak mau meninggalkan Santoso. Singkat cerita, Bidan Muryani merasa kecewa akan perilaku dari Bu Masito yang menyimpang. Bu Masito sendiri mengalami depresi lantaran ditinggal mati oleh anak kesayangannya. Sedangkan Fatimah hidup bahagia bersama Pak Wawan yang menerimanya dengan apa adanya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.